Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anam Prasetya dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, mahasiswa Prodi Sarjana Fisioterapi semester 2. Ini saya akan menjelaskan anatomi dari sistem endokrin. Jadi yang pertama ada hipotalamus. Jadi untuk hipotalamus yang terletak di sebelah sini ya. Jadi ini yang pertama hipotalamus. Nah, jadi hipotalamus adalah struktur kecil berbentuk kerucut yang memproyeksikan ke bawah dari otak. Hipotalamus sendiri berakhir di tangkai hipofisis, koneksi tubular ke kelenjar hipofisis. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua ada kelenjar hipofisis atau pituitari ya. Jadi untuk kelenjar hipofisis terletak di sebelah sini, di kelenjar hipofisis. Jadi kelenjar hipofisis atau kelenjar pengendali untuk pengatur kegiatan dan untuk sebagai kelenjar pengendali. Bentuk kelenjar ini yaitu bulat, kecil, lalu berdiameter 1 sampai 1,3 cm. Nah, hipofisis sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada depan atau anterior, posterior atau belakang, lalu ada bagian tengah yang disebut pars intermedia. Lalu yang selanjutnya ada kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid yang terletak di sini ya, di daerah leher. Jadi kelenjar tiroid sendiri tersusun dari sel-sel tiroid yang menjadi gelembung, berongga dan membentuk unit yang berfungsional. Folikel. Sel folikel dipenuhi oleh koloid, suatu bahan. Jadi koloid yaitu suatu bahan yang berfungsi untuk penyimpanan hormon-hormon tiroid. Lalu untuk yang selanjutnya kelenjar timus. Jadi kelenjar timus yang ada di sini ya, letaknya di daerah dada. Jadi kelenjar timus yaitu berwarna kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus yang saling berhubungan dalam satu jaringan ikat. Kelenjar ini yaitu medula dan korteks menghasilkan limfosit, sel limfosit. Jadi pada bayi baru lahir bentuknya kecil, untuk beratnya kira-kira 10 gram. Untuk ukurannya sendiri bertambah setelah masa remaja antara 40 hingga 30 gram dan setelah dewasa akan semakin mengecil atau mengerut. Kelenjar timus hanya dijumpai pada anak di bawah umur 18 tahun. Untuk perkembangannya, timus sendiri bervariasi sesuai dengan umur seseorang. Perkembangannya maksimal atau maksimum pada saat dia pubertas, kemudian semakin umurnya menua lalu akan berangsur menyusut pada usia tua. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Jadi adrenal di sebelah sini untuk kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu ada 2 bagian utama. Yang pertama ada korteks atau bagian luar dan ada medula adrenal bagian dalam. Lalu yang selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ada di daerah sini, di sekitar kelenjar adrenal. Nah, kelenjar pankreas ini mempunyai kepala. Untuk kepala pankreas mempunyai atau menempel pada usus halus. Kepala pankreas merupakan bagian terluas dari pankreas itu sendiri. Lalu ada bagian badan. Bagian badannya terletak di antara kepala dan ekor. Untuk badan sendiri merupakan bagian yang paling penting pada pankreas itu sendiri. Lalu ada ekor, bagian ekor yaitu bagian yang meruncing yang ada di bagian perut kiri. Lalu selanjutnya dalam sistem endokrin juga ada testis pria. Testis pria ada di sini. Untuk yang berkelamin
pria ya tentunya. Jadi testis pria berbentuk bulat, lonjong. Ini diselubungi oleh kulit yang disebut skortum. Testis sendiri biasanya untuk penghasil atau pabrik dari sperma untuk pria. Nah, lalu selanjutnya ada ovarium wanita. Ovarium wanita ada di sebelah sini. Untuk ovarium wanita. Jadi ovarium wanita berjumlah sepasang, ada 2, terletak di kanan kiri uretrus atau pada dinding samping rongga pelvis bagian belakang posterior dalam sebuah ceruk dangkal yaitu fossa ovarium. Oke, setelah dari sistem endokrinnya lalu menuju ke bagian otak. Nah, ini gambarnya otak ya. Di bagian atas 3 bagian ada hipotalamus, ada posterior pituitari atau hipofisis, lalu ada bagian depan pituitari atau anterior pituitari. Nah, yang pertama ada posterior pituitari yang di bagian ini ya, bagian belakang posterior, yakni hormon yang bertugas untuk membuat ginjal menyerap air lebih banyak dan menyimpan di darah, menyimpan air lebih banyak dan menyimpannya di aliran darah untuk mencegah yang namanya kehausan atau dehidrasi. Jadi untuk selanjutnya yaitu ada anterior pituitari. Nah, di sini anterior pituitari atau bagian depan. Jadi merupakan bagian dari hipofisis yang muncul dari oral ectoderm dan terdiri atas 3 bagian ya. Untuk anterior pituitari dari 3 bagian yaitu pars distal atau lobus anterior, lalu ada bagian kranial, pars tuberalis yang mengelilingi infundibulum, serta ada pars intermedia. Nah, setelah dari otak lalu kita menuju ke bagian yang dalam ya, ke bagian dalamnya. Lalu ada di sini. Untuk ini gambarnya. Nah, yang pertama ada hipotalamus yang nomor 1, hipotalamus. Jadi yang terletak di sebelah sini, kemudian dalam untuk hipotalamus sendiri. Lalu yang selanjutnya ada otak. Otak sendiri terletak di bagian dalam si kepala itu sendiri. Lalu ada skull atau tengkorak ya. Jadi skull terletak mengelilingi sini, skull. Untuk yang selanjutnya ada anterior lobus pituitari. Jadi anterior yang bagian depan terletak di sini, bagian depan. Jadi yang selanjutnya ada lobus posterior pituitari yang bagian belakang. Terus dia ada di sini untuk posteriornya. Lalu dari kepala, dari struktur otak, kita menuju ke dalam hipotalamusnya ya. Jadi hipotalamusnya berbentuk seperti ini kurang lebih. Nah, jadi hipotalamus berbentuk seperti neuron-neuron saraf ya. Jadi setelah ada hipotalamus ini, lalu dari hipotalamus ada pembuluh darah di sini yang berwarna merah. Lalu darah masuk di sini. Lalu dari hipotalamus membentuk hormon yang nanti dikeluarkan melalui releasing hormon. Jadi dari hipotalamus selalu ada ini juga ya yang namanya caterpillar juga nanti dikeluarkan melalui releasing hormon. Nah, dari releasing hormon lalu untuk bagian saluran-salurannya sebelum mencapai di lobusnya. Jadi dari hipotalamus ada di sini ada pembuluh darah, di sini ada portal vein. Portal vein untuk menyalurkan hormon itu sendiri sebelum dikeluarkan di releasing hormon. Lalu ada caterpillar. Jadi caterpillar itu salurannya ya yang berada di dalam lobus. Lalu untuk hormonnya sendiri, hormonnya yang di dalam lobus berwarna kuning bulat kecil, ini bisa dilihat. Oke. Nah, jadi dari lobus sendiri
Lalu kan lobus ada dua macam, posterior dan anterior, ada dua ya. Jadi dari hormon yang dikeluarkan nanti akan membentuk beberapa bagian atau beberapa hormon. Di antaranya ada yang pertama prolaktin. Nah, jadi prolaktin sendiri hormon yang nanti untuk milk production atau pembuat susu ASI ibu. Nah, lalu untuk selanjutnya ada gonadotrophic hormon. Nah, jadi untuk kelenjar gonad ya, fungsinya untuk kelamin baik pria maupun wanita. Lalu ada tiroid stimulating hormon. Jadi untuk tiroid kelenjar berada di tenggorokan sendiri atau amanul. Lalu juga bercabang untuk ATCH untuk adrenal cortex, juga untuk hormon growth hormone atau hormon pertumbuhan. Mungkin itu saja penjelasan anatomi struktur dari sistem endokrin dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.